Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Ningsih Wulandari. Materi yang akan aku bahas kali ini itu tentang teori psikologis dalam karya sastra. Psikologi dalam karya sastra itu adalah kajian yang memandang karya sastra sebagai aspek kejiwaan. Nah, psikologi sastra itu merupakan analisis berdasarkan sudut pandang psikolog bahwa karya sastra selalu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia yang merupakan pancaran dalam menghayati dan menyikapi kehidupan. Nah, fungsi psikologi sastra itu sendiri adalah penjelajahan ke dalam jiwa atau batin tokoh-tokoh yang terdapat di dalam karya sastra untuk mengetahui lebih jauh tentang seluk-beluk tindakan manusia dan responnya terhadap tindakan lainnya. Pendekatan psikologi sastra itu berpijak pada psikologi kepribadian. Nah, yang artinya saat kita akan mengkaji suatu karya sastra menggunakan pendekatan psikologi sastra, kita harus memahami juga teori psikologi kepribadian ini. Ada banyak teori psikologi kepribadian, namun pada kesempatan kali ini aku hanya akan membahas teori kepribadian dari Sigmund Freud. Teori kepribadian dari Sigmund Freud ini disebut juga dengan teori psikoanalisis. Jadi Sigmund Freud ini beliau kelahiran tahun 1856 dan meninggal pada tahun 1939. Jadi beliau ini adalah psikiater asal Austria. Ia pendiri aliran psikoanalisis dalam psikologi. Beliau juga memiliki dua murid ternama. Menurut Sigmund Freud, pikiran kita itu terbagi menjadi dua struktur. Yang pertama adalah pikiran sadar, dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Kita bisa lihat di sini ya. Pikiran sadar itu hanya menonjol kecil. Kelihatan kecil ya kalau dilihat dari atas permukaan laut. Padahal jauh di dalam laut itu sendiri ada bagian yang lebih besar lagi, yaitu pikiran bawah sadar. Biasanya pikiran bawah sadar ini berasal dari pengalaman masa lalu yang terpendam. Pasti banyak teman-teman yang memiliki masa lalu yang dipendam, yang tidak bisa diungkapkan, mungkin dilupakan. Tapi itu sebenarnya ada dan dia masih ada jauh di dalam mental kita. Nah, yang kemudian akan mempengaruhi perilaku dan konsep mental kita. Kemudian ada lagi struktur kepribadian, bagi menjadi tiga, yaitu id, ego, dan superego, yang saling berhubungan dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar tadi. Apa itu id, ego, dan superego? Id itu adalah kesenangan. Id dan superego ini jika dia tidak bisa seimbang, ada sesuatu konflik, itu akan memunculkan suatu kecemasan. Jadi dari situ kita membutuhkan salah satu sosok lagi, yaitu ego. Art ego ini yang menyeimbangkan antara id dan superego. Contoh dari novel karya Andrea Hirata yang berjudul Orang-orang Biasa, dan memfokuskan objeknya pada tokoh Inspektur Rojali. Rindu bukan main-main, Inspektur. Akan penyergapan seperti dulu dilakukannya. Namun, yang paling diidam-idamkan di atas segala-galanya
adalah mengucapkan sebaris kalimat kepada korban kejahatan. Kalimat itu pernah diucapkan oleh Shah Rukh Khan dalam sebuah film sambil membuka kacamata hitamnya yang besar itu. Tatap-tataplah mataku. Aku berjanji padamu akan menangkap pelaku kejahatan ini. Atas nama pusara ayahku, aku akan mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Kebenaran pasti mengalahkan kezaliman. Tatap-tataplah mataku. Nah, kutipan tersebut merupakan it. Jadi ditandai dengan kalimat yang paling diidam-idamkan di atas segala-galanya. Karena kalimat diidam-idamkan di atas segala-galanya itu merupakan keinginan Inspektur Rojali tadi yang sangat besar, tanpa dia memperdulikan bahwa tugas seorang polisi bukan hanya mengucapkan kalimat dari kutipan film tersebut seperti khayalan inspektur tadi. Ada sedikit masalah dengan kalimat tersebut sebab ayah inspektur masih hidup. Akan tetapi kalimat tersebut tidak bisa dipotong begitu saja. Jika dipotong-potong akan sirna auranya. Kutipan kalimat tersebut merupakan superego yang ditandai dengan adanya kalimat ada sedikit masalah. Nah, karena moralitas Inspektur Rojali mengetahui bahwa tidak baik jika ia berjanji dengan kalimat atas nama pusara ayahku, sedangkan ayah inspektur tadi masih hidup. Namun atau keinginan yang sangat kuat dari inspektur adalah untuk mengucapkan kalimat tersebut secara utuh, sehingga muncul konflik batin tokoh inspektur. Iba inspektur melihatnya. Tatap-tataplah mataku. Aku berjanji padamu akan menangkap pelaku kejahatan ini. Aku akan mengejarnya sampai ke ujung dunia sekalipun. Nah, dari kutipan tersebut itu merupakan ego, ditandai dengan ucapan kalimat inspektur yang tidak lengkap. Karena adanya konflik batin dari inspektur tadi untuk mengucapkan kalimat dalam film tersebut. Namun versi tidak lengkapnya, versi tanpa atas nama pusara ayahku. Dari analisis tadi dapat disimpulkan bahwa tokoh inspektur memiliki kepribadian yang selalu ingin menjadi orang yang penuh imajinasi dan bijak dalam mempertimbangkan suatu masalah. Itu saja pembahasan materi teori psikologis dalam karya sastra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.